Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita karena petunjuk dan hidayahnya. Ini yang perlu sering kita renungkan bersama. Kita kumpul kenapa? Dasin takwa, bukan karena Allah. Kelak pada hari kiamat akan jadi permusuhan. Allah mengatakan tentang hari kebangkitan itu, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari di mana orang itu akan kabur dari saudaranya sendiri. Kita lihat kalau bicara si Sesa mungkin 3 bersaudara. Kelak pada hari kiamat nggak akan saling kenal. Yang akan terjadi itu kabur. Takut saudaranya nuntut dia. Wa ummihi wa abi. Dari bapak ibunya pun nggak kenal, nggak mau kenal dia. Boleh jadi bapaknya cari anaknya. Sebagaimana kelak di padang mahsyar itu bapaknya Nabi Ibrahim sendiri. Itu ada di kakinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim akhirnya menendang. Jadi pada hari itu anak akan kabur dari bapak ibunya yang kalau anak-anaknya. Maka kita perlu bertanya, kalau perkumpulan kita karena hobi yang sama atau karena pekerjaan yang sama. Kita lihat nih mungkin teman-teman di Sesa kumpul karena memang sama-sama satu hati, satu pekerjaan, itu kepentingan. Maka bagaimana sekarang kita merubah kumpulnya kita itu karena Allah. Maka perlu adanya kajian-kajian yang tidak membicarakan tentang kepentingan, tapi membicarakan tentang Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang yang saling mencintai kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah, hari ini tanggal berapa? Udah pertengahan bulan Syawal. Jadi kira-kira kita sudah meninggalkan Ramadan setengah bulan. Kayaknya kita memang perlu duduk bermuhasabah ya. Apa yang kita dapatkan selama Ramadan? Kalau bicara 5 itu mau bercerai. Mau bercerai. Akhirnya curhat mereka. Ana ngomong, kenapa ibu? Ustaz, ana digolimin Ustaz sama suami ana dulu Ustaz. Dan sekarang suami ana sudah tua. Sudah gak mampu lagi mendolimin istrinya seakan-akan. Dan dia butuh sama istri. Gak mampu lagi mendolimin istrinya seakan-akan. Dan dia butuh sama istri. Sama Allah SWT. Maka di antara prinsip pertama kita mempertahankan rumah tangga, menjaga rumah tangga ini, yang pertama adalah bertakwa kepada Allah SWT. Kalau kita lihat Ramadan kemarin tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Jadi semoga kita semua di bulan Ramadan itu bawa bekal yang banyak. Isi bensin full untuk melanjutkan perjalanan. Tapi sebagian kita di bulan Ramadan ternyata nggak maksimal. Sehingga bekal takwanya itu kurang. Baik, di bulan Syawal masih ada tempat-tempat untuk melengkapi bekal kita. Salah satunya puasa Syawal. Coba kita puasa Syawal. Nggak wajib memang. Nggak wajib. Itu hanya amalan sunnah. Tapi ternyata amalan sunnah ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul SAW berusaha menjaga umatnya. Lepas dari Ramadan, bukan berarti udah kita nggak usah puasa lagi. Disuruh puasa 6 hari di bulan Syawal. Nanti lepas Syawal ada lagi puasa di bulan Dzulqa'dah. Puasa apa? Puasa 3 hari paling tidak. Kalau bisa kita puasa tanggal 13, 14, 15.
agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti masuk bulan Dzulhijjah, Masya Allah. Di situ ada 10 awal Dzulhijjah ya. Dan bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini termasuk bulan apa? Bulan haji. Jadi bulan haji itu 3 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bicara takwa ini, apa makna takwa jemaah? Kita mungkin udah bosan dengar takwa ya, takwa lagi, takwa lagi. Tapi ternyata memang Allah Azza wa Jal mewasiatkan kepada orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang dengan satu wasiat. Anittaqullah. Kalian takutlah sama Allah SWT. Takwa itu artinya hidup ikut aturannya. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bagaimana kita akan dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya kalau kita nggak belajar? Maka bagi yang ingin bertakwa, mau tidak mau harus belajar. Dan alhamdulillah Anda lihat teman-teman juga semangat belajar. Walaupun sudah sepuh, walaupun sudah tua, walaupun mungkin dia ya bentar lagi udah mau meninggal dunia. Ada cerita seorang ulama ahli hadis. Ketika dia sekarat, sudah mau meninggal dunia. Tahu-tahu yang menjenguk itu menyebutkan hadis Nabi SAW. Ketika menyebutkan hadis Nabi, dia langsung ngambil dari bawah bantalnya itu kertas sama pulpennya. Dia catat itu. Kata yang membusuk dia, engkau masih mencatat ilmu itu. Sedangkan kau boleh jadi bentar lagi mau meninggal dunia. Katanya. Iya, lebih baik aku berjumpa dengan Allah dengan tambahan ilmu ini daripada ilmuku nggak tambah. Jadi ternyata tambahan ilmu itu tambahan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan yang dikasih ilmu diangkat beberapa derajat. Maka kalau ingin rumah tangganya harmonis, maka laksanakan perintah Allah dan jauhi larangan. Ketika datang seorang kepada Hasan al-Basri, dia konsultasi sama Hasan al-Basri karena dia hendak menikahkan putrinya. Banyak yang meminang, bingung orang tua kadang-kala, dengan yang mana aku nikahkan putriku. Hasan al-Basri hanya kasih satu kriteria. Dia mengatakan, la tuzawwij ibnataka illa min taqi. Engkau jangan menikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. Terserah dia mau kaya, mau miskin, dia mau punya pekerjaan tetap, belum punya pekerjaan tetap, syaratnya satu. Dia harus bertakwa kepada Allah. Kenapa? In ahabbaha akramaha. Kalau suaminya cinta sama istrinya sama putrimu ini, maka dia akan memuliakan putrimu. Wa in lam yuhibbah. Kalau ternyata suaminya nggak cinta sama putrimu, jadi boleh jadi rumah tangga itu dibangun bukan karena cinta. Mungkin dengan perjalanan hidup sang suami nggak suka sama istrinya. Kata Hasan Basri, lam yadlimha. Maka suami tidak akan mendolimi putrimu. Kenapa? Karena dia takut sama Allah. Dia takut dihisap sama Allah. Dia takut hari kiamat di persidangan ternyata yang dia hadapi istrinya dia sendiri. Boleh jadi cuma di hari kiamat nanti ternyata di persidangan itu yang kita hadapin istri kita sendiri. Dia mengatakan kepada Allah, hadza zauji, ini suamiku ya Allah. Dia suka memakiku ya Allah. Dia suka menjelek-jelekan aku. Dia kalau marah kadangkala ucapan yang kotor dia ucapkan kepada aku. Mungkin suami lupa. Tapi biasanya perempuan itu mengingat. Maka bagi para perempuan jangan suka mengingat kejelekan suaminya. Ingatlah kepada kebaikannya. Di surat At-Tolaq ya. Surat At-Tolaq ini
Surat yang isinya tentang perpisahan. Ternyata di surat At-Thalaq ini Allah sebutkan takwa 5 kali. Di surat At-Thalaq, suratnya mungkin 1,5 halaman ya. Kenapa? Karena takwa ini akan memberikan buah yang indah dalam kehidupan. Kalau orang tuanya bertakwa, insya Allah anak-anaknya dijaga sama Allah. Apalagi di masa yang penuh dengan fitnah ya. Kita semua tahu cerita di surat Al-Kahfi. Bagaimana Allah mengirim Nabi Musa dan Nabi Khidir atau Khadir itu dikirim untuk renovasi bangunan yang hendak roboh. Kenapa? Disebutkan sebabnya. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Itu yang namanya bangunan itu milik 2 anak yatim yang hidup di kota. Di bawahnya itu ada harta tersimpan milik mereka. Jadi dulu orang nyimpen duit di mana? Di dalam rumahnya digali jemaah. Karena kebanyakan rumah dulu itu nggak pakai ubin ya. Dan itu kelebihan rumah dulu jemaah. Jadi nggak perlu anak kecil pakai pampers, pakai apa. Karena dia mau kencing ya kencing diserap sama. Kalau sekarang kan enggak. Itu tersimpan di sana. Apa kata Khadir menceritakan, wa kana abuhuma sholihah. Bapaknya 2 anak yatim ini orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah. Maka nggak perlu takut dengan masa depan anak-anak kita. Tatkala kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz ketika dia mau meninggal dunia. Dia mau meninggal dunia posisinya sebagai khalifah. Khalifah masih punya wewenang ya untuk menjadikan anaknya gubernur di kota ini, jabat ini itu. Biasalah yang namanya penguasa kan dia ingin mengamankan anak keturunannya. Umar bin Abdul Aziz ketika dia mau meninggal dunia, datang tuh pejabat-pejabat negara mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, anak-anakmu ini lo miskin loh semuanya." Disebutnya anaknya 5 apa 6 kata dia. Kalau engkau wasiatkan kepada mereka, ini kesempatan engkau masih berkuasa gitu loh. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab." Sesungguhnya pelindungku itu adalah Allah yang menurunkan Al-Quran. Wa huwa yatawallas shalihin. Dan Allah akan melindungi orang-orang yang soleh. Artinya Umar bin Abdul Aziz menyampaikan kepada anak-anaknya, kalau kalian orang soleh jangan takut. Allah akan lindungi kalian. Tapi sebagian orang tua kan kalau bicara anak, dia itu akan memikirkan harta. Oke, boleh engkau tinggalkan harta buat anak-anakmu. Tapi yang lebih penting bagaimana meninggalkan kesolehan buat anak-anak itu. Meninggalkan takwa buat anak-anak itu. Kalau bicara harta, Anda berjumpa dengan orang-orang yang dapat warisan miliaran. Berapa tahun kemudian jatuh miskin. Karena dia narkoba. Habis harta itu untuk foya-foya. Beda ya, orang dapat warisan sama orang bekerja. Apa bedanya coba? Kalau orang bekerja dengan keringatnya, dia itu sayang dengan duitnya. Ya Allah, aku ini dapat segini ini perjuangan. Tapi kalau dapat warisan, dia nggak capek sama sekali. Itu perbedaannya. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan sesungguhnya pelindungku, kekasihku adalah Allah dan Allah akan melindungi orang-orang yang soleh. Dan betul, anaknya Umar bin Abdul Aziz yang ditinggal mati bapaknya miskin, beberapa tahun kemudian sekali sodakoh 80 ekor kuda di jalan Allah. Orang kalau berpikir kok bisa ya? Itulah ketakwaan kepada Allah. Makanya di surat At-Thalaq ini di ayat kedua ya, di akhir ayat kedua Allah mengatakan waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Yang ngasih solusi bukan orang tua. Biasanya kadang-kala kalau mau terjadi perceraian itu anak konsultasi sama bapaknya sama ibunya,
Lalu orang tua mengatakan, udah nak, nggak apa-apa nak, kalau harus bercerai, sudah, bapak yang akan mencukupimu. Hilangkan perasaan itu. Bapakku manusia, mungkin dia mati juga. Tapi Allah hayyun la yamut. Ketika seorang bertakwa kepada Allah, dia yakin yang ngasih rizki bukan suaminya. Seorang suami juga seperti itu. Ada seorang suami yang diceraikan atau digugat cerai sama istrinya, padahal istrinya yang kaya raya sebenarnya. Akhirnya sang suami berpikir, ya Allah, aku kalau bercerai nanti, padahal istrinya nggak taat sama Allah. Sang suami ingin mempertahankan rumah tangganya karena urusan dunia. Akhirnya sang istri tetap gugat cerai. Ketika sang suami bertakwa kepada Allah, jangan takut, Allah yang akan kasih solusi. Maka dikatakan, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Asalkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di surat Thalaq ayat keempat Allah mengatakan, waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih kemudahan di urusan dia. Jadi ini prinsip utama dalam membina rumah tangga. Kita tahu kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua, berbuat baik ketika bergaul dalam rumah tangga. Kita itu disuruh berbuat baik kepada binatang, jangan bicara manusia, kepada binatang, kepada kucing, kepada burung, ya, kepada apapun dalam kehidupan ini yang hidup, yang bernyawa, bahkan kepada anjing pun kita diperintahkan untuk berbuat baik. Bagaimana Rasul SAW menceritakan tentang seorang pelacur yang diampuni dosanya, yang dimasukkan surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Bagaimana kalau dalam rumah tangga prinsipnya itu berbuat baik? Artinya kadangkala dia mungkin tidak terlalu suka sama istrinya, tapi ya apa? Semoga anak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bergaul dalam rumah tangga itu ada yang namanya adil. Adil itu mengambil hak kita, melaksanakan kewajiban. Wajib. Jadi dalam rumah tangga wajib suami itu memberikan hak istrinya, dan dia memberi hak istrinya dengan melakukan kewajiban, dan dia menerima hak dia. Itu keadilan. Istri juga seperti itu. Dia melaksanakan kewajibannya dan dia minta haknya. Itu keadilan, dan ini batasan minimal yang harus dilakukan. Tapi ternyata dalam agama kita disuruh berbuat baik. Berbuat baik itu ihsan. Innallaha ya'muru bil ihsan. Itu bukan hanya melaksanakan kewajiban, tapi menambahkan kebaikan. Contoh nih, kita punya pekerja, gajinya 2 juta. Kita tambahin 3 juta. Yang 1 juta tambahan itu fadl. Yang 2 juta kewajiban kita. Kemudian kita punya pekerja, mungkin dia bekerja dari jam 7 sampai jam 5. Lalu kita katakan, udahlah antum pulang jam 3 gak apa-apa. Dalam rumah tangga kalau ini terjadi jamaah, Masya Allah. Jadi nggak ada bicara tuntut menuntut. Yang ada seorang istri berbuat baik kepada suaminya, anggap ya anak kan kewajiban anak Ustaz kepada suami anak. Anak kan nggak punya kewajiban sama mertua anak Ustaz, betul nggak? Iya. Kalau bicara kewajiban, anak punya kewajiban sebagai seorang istri melayani suami. Apakah punya kewajiban melayani orang tuanya? Enggak. Tapi ketika seorang istri dia berusaha membantu suaminya berbakti kepada orang tuanya, ini yang namanya ihsan. Dia mengerjakan sesuatu yang bukan kewajiban dia. Seorang suami seperti itu, apakah suami wajib berbakti kepada mertuanya? Bapak-bapak ini wajib berbakti sama mertua enggak?
Enggak, wajib berbakti kepada orang tua. Tapi ketika seorang suami berbuat baik kepada mertua istri, kepada ipar-iparnya dia berbuat baik, ini yang namanya ihsan. Disitulah akan tumbuh cinta dan kasih sayang. Maka tolong prinsip ini jangan hanya berbicara, yang penting aku laksanakan kewajibanku. Enggak. Laksanakan kewajiban dan tambahkan kebaikan buat mereka. Biasanya rumah tangga akan jadi diberkahin sama Allah Subhanahu wa taala. Karena innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Jadi dia melaksanakan kewajiban lalu menambahkan kebaikan lagi. Sampai dalam perceraian jamaah di surat Al-Baqarah ya, ayat 237, di potongan ayat itu Allah menyebutkan wala tansawul fadla bainakum. Kalian jangan lupa dengan kebaikan-kebaikan yang terjadi di antara kalian. Jadi khususnya emak-emak nih ya, ada perbedaan emak-emak sama bapak-bapak. Apa bedanya? Emak-emak ini kalau sakit hati itu langsung lupa sama semua kebaikan suami. Kayaknya suami nggak pernah, aduh nggak pernah Ustaz. Ana udah sabar Ustaz ngadepin dia. Emangnya suami nggak sabar? Iya jemaah. Jadi kadang-kala ada perasaan Ana ini sabar. Loh emangnya suamimu nggak sabar? Dia sabar juga tapi dia nggak cerita. Padahal dia sudah berpikir Ana mau ganti istri tapi Allah Ustaz. Itu kadang-kala suami seperti itu. Bahkan ada suami yang mungkin berpikir, ya Allah kapan istri Ana meninggal ya? Kok gak mati-mati? Boleh jadi itu terjadi jemaah. Karena dia terbebani dengan istrinya. Tapi dia perintahkan berbuat baik, ya udahlah berbuat baiklah. Maka jangan yang Allah katakan wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan di antara kalian. Jadi kalau suami berbuat baik atau istri berbuat baik, catat kebaikannya itu di atas batu. Diukir di batu jemaah. Yang kalau ada hujan, kalau ada badai, tulisan itu tidak akan hilang. Tapi kalau suami berbuat salah, tulislah di atas pasir. Tulis, engkau gak apa-apa, tulis nanti ya. Sebanyak apapun, bentar lagi tulisan itu akan hilang. Tapi ternyata kebalikannya. Suami kalau berbuat baik ditulis di atas pasir. Kalau berbuat jahat, Allahu Akbar. Itu dipahat di batu itu. Makanya anak ini hampir gak pernah dengar curhatan kebaikan suami. Jadi kalau suaminya baik gak pernah curhat ya. Dia curhat Ustaz suami anak kayak gini. Terhadap Allah ya. Kok sampai dapat suami kayak gitu nanti? Anak tanya, suamimu gak ada kebaikannya? Ya ada lah Ustaz. Sebutkan kebaikan. Supaya imbang jamaah. Orang itu ketika melihat kepada keburukan, yang ada dia nggak akan betah di rumah tangganya. Makanya kita diperintahkan melihat kepada kebaikan. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan dilupakan kebaikan-kebaikan antara kalian. Kalau dosa lupakan tadi. Baik, prinsip yang ketiga bergaul dengan ma'ruf. Ma'ruf ini sebenarnya kesempurnaan dari prinsip yang kedua tadi. Ma'ruf ini kebaikan yang mengikuti tradisi dan budaya. Disesuaikan ya. Mungkin di Arab berbeda dengan di sini. Bagaimana memuliakan istri. Bagaimana memuliakan suami. Contohnya, apa yang harus dilakukan istri kalau suaminya pulang? Ana sering sampaikan, karena supaya perempuan gak lupa ya. Ketika suami pulang kerja, apa yang seharusnya diucapkan oleh istri? Dari mana? Ngapain aja? Yang ada sakit hati suaminya. Bapak-bapak ini cuma nyimpen aja ya. Ya Allah kata dia. Sabar anak dapat istri kayak gini. Anak masuk rumah, Assalamualaikum. Kemana istri anak ya? Lihat tahu-tahu dia sedang masak. Udah datang bang. Insya Allah.
Masa datang salaman sama suaminya, disambut, tanyakan kepada suami mau yang panas apa mau yang dingin. Masya Allah jemaah, ana tadi masuk sini langsung dikasih menu. Masya Allah ya, ana di rumah kayak nggak pernah dikasih menu gitu jemaah. Siapa suami yang kalau di rumah dikasih buku menu? Kan hampir nggak pernah kan jemaah. Artinya bagaimana sekarang seorang istri kalau suaminya datang, bang, fadhal. Insya Allah. Dia duduk sampai bingung ya mau milih yang mana gitu lah. Kan sekarang tinggal order jemaah. Iya nggak harus dia. Dia yang masak nggak tinggal order. Siap bang, 10 menit datang sudah siap. Insya Allah. Allahu Akbar jemaah. Itu ma'ruf. Jadi kita berusaha untuk memberikan sesuatu yang sesuai dengan budaya ya. Kemudian kita punya istilah yang sebenarnya nggak baik istilah itu, tapi itu realita. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal tetangga juga sama. Yang lihat rumput dia nggak hijau, yang lihat rumput kita yang hijau gitu jemaah. Kenapa? Karena banyak di antara kita itu khususnya emak-emak ini kalau bersolek itu kalau mau keluar rumah. Kemarin ana dapat informasi dari temannya yang ana baru sadar juga ya. Dia mengatakan, Ustadz, kebanyakan negara-negara kapitalis ini mereka jualan. Mereka ingin bagaimana orang-orang ini membeli jualan mereka. Di antaranya pasar mereka adalah perempuan. Dan pasar paling laris itu Ustadz kosmetik dan perawatan. Kalau perempuan ini bersolek hanya di dalam rumah, maka nggak akan butuh banyak Ustadz. Artinya kebutuhan kepada kosmetik nggak banyak karena dia hanya dalam rumah. Maka bagaimana mereka membuat perempuan ini keluar rumah harus pakai kosmetik. Dan itu dibutuhkan banyak, dia beli mungkin setiap bulan ya. Maka nasihat ana kepada para wanita kalau ingin bicara ma'ruf ini. Karena Nabi ketika ditanya wanita yang paling baik, apa kata Nabi SAW? Allati idza nadharta ilaiha sarratka, yang kalau engkau memandang menyenangkanmu. Gimana suami ini ketika lihat istrinya, ya Allah, lupa sama semua beban itu. Tapi kadang-kadang suami yang lihat istrinya kepengin tutup pintu lagi dia. Itu jangan sampai terjadi jemaah. Maka berusaha para wanita ketika suaminya datang itu, maka dia bersolek, dia berhias buat suaminya. Maka mungkin nih masukan anak buat si Sesa, bikin salon khusus yang berangkat ke rumahnya orang-orang. Jadi mempercantik istrinya mereka. Ini kayaknya belum digarap jemaah. Iya kan? Yang banyak itu orang berhias untuk acara pernikahan, untuk acara kondangan, untuk wisuda, untuk apa, nggak ada. Bagaimana kita mempercantik istri buat suaminya? Apalagi ada yang namanya make up apa? Make up artis ya. Iya, make up artis namanya. Yang orang kalau ngelihat ini istrinya siapa ini? Padahal istrinya dia gitu loh. Masya Allah bisa sampai seperti itu di make up sampai Masya Allah jemaah. Itu kalau bicara ma'ruf, Nabi SAW menyebutkan wanita yang paling baik itu yang kalau dipandang sama suaminya menyenangkan hati. Menyenangkan hati karena penampilannya indah, karena tutur katanya enak jemaah ya. Masya Allah, suami jadi betah di rumah. Jadi suami pun seperti itu. Bagaimana dia memuliakan istrinya. Kalau bicara nafkah, nih, seorang suami kalau dia punya ibu yang butuh duit dan dia punya istri yang juga butuh makan, siapa yang lebih diutamakan? Nah, istrinya apa ibunya? Ini makan, urusan nafkah ini. Istri. Jadi istri. Kalau bicara nafkah, seorang suami itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya walaupun istrinya kaya. Wajib. Jangan sampai mengatakan alhamdulillah Ustaz udah cukup istri Ustaz seperti itu. Tetap wajib kasih nafkah dia. Dan disitulah kedudukan seorang suami. Dia tetap memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi kalau kepada orang tua, kalau orang yang tuanya kaya nggak wajib dia kasih nafkah. Tapi kalau kepada istri wajib.
Para ulama menyebutkan bagaimana kalau istrinya butuh makan dan ibunya butuh makan. Ibu apa istri sekarang? Ini makanan cuma cukup buat satu orang. Istri. Para ulama sepakat istri. Kenapa? Karena itu kewajiban yang melekat di diri suami. Si istri ini meninggalkan orang tuanya, meninggalkan keluarganya, dia hidup di rumah suami itu, dia melayani suami. Suami punya kewajiban memberikan nafkah, makan. Orang tua itu namanya berbakti, berbuat baik sama orang tua. Tapi kalau kepada istri, kewajiban. Maka kita perlu belajar fikih nafkah. Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah aku punya 1 dinar, ya buat engkau. Aku punya lagi 1 dinar, ya buat istrimu. Berikan kepada orang yang jadi tanggung jawabmu, seperti itu. Tapi tetap kita berbakti sama orang tua ya. Kewajiban berbakti sama orang tua berbeda dengan kewajiban memberikan nafkah. Kalau engkau nggak mampu memberikan nafkah kepada istrimu, engkau ceraikan. Supaya dia punya kebebasan, dia bisa pulang ke rumah orang tuanya, dia bisa bekerja mungkin. Ini kalau bicara nafkah. Jadi intinya, ingat bagaimana seorang suami bermuamalah dengan cara yang ma'ruf. Istri juga seperti itu, melihat kepada kelebihan bukan melihat kepada kekurangan. Kemudian yang keempat, ternyata rumah tangga ini butuh sabar. Butuh sabar. Sabar, tabah. Rasul SAW rumah tangganya itu baik-baik saja atau juga pernah terjadi kekacauan di rumah tangga Nabi SAW. Antum coba lihat ya, rumah tangganya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu punya istri yang berkhianat. Nabi Nuh itu berdakwah selama berapa tahun? 950 tahun. Didampingi sama istri yang berkhianat. Berkhianat bukan selingkuh ya, tapi dia nggak beriman dengan suaminya. Sabar Nabi Nuh. Punya anak juga yang nggak beriman. Nabi Lut, kalau bicara rumah tangga, bagaimana sabarnya Nabi Lut, punya istri yang na'udzubillah, yang seharusnya dia mendukung suaminya, tapi ternyata dia tidak mendukung suami. Istrinya Fir'aun. Nih buat ibu-ibu yang punya suami setengah Fir'aun, zalim suaminya seperti itu, sabar loh. Istrinya Fir'aun itu sabar. Dan subhanallah, anak kadang kalau bawa cerita, ngelihat cerita itu ya, karena Allah jadikan percontohan di surat At-Tahrim itu, Allah jadikan percontohan tentang bagaimana rumah tangga dengan pasangan yang beriman, tapi boleh jadi istrinya nggak beriman. Ada yang suaminya yang zalim seperti Fir'aun, tapi istrinya beriman. Artinya jangan sampai seorang suami itu ikut istrinya yang tidak beriman, dan jangan sampai seorang istri itu ikut suaminya. Dia mengatakan, ya suami anak nggak sholat juga. Jangan. Tetap engkau harus bisa menjadi orang yang baik. Maka diperlukan kesabaran. Rasul SAW itu sabar jemaah. Sabar banget menghadapi istri-istrinya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah suatu hari dia ngomong sama istrinya, nyuruh istrinya, ternyata istrinya bantah. Dosa enggak istri yang bantah suaminya? Bapak-bapak, dosa ya. Ibu-ibu juga tahu dosa. Tapi kadangkala dia gak kuat gitu. Umar ketika lihat istrinya bantah dia, Umar jemaah, yang setan lewat itu takut sama Umar. Ini istrinya berani bantah dia. Kata Umar, aturaji'ina nih, berani-beraninya engkau bantahku. Kata istrinya, kenapa aku gak boleh bantah engkau? Istri-istri Nabi bantah Nabi SAW. Hah? Katanya Umar. Akhirnya Umar langsung keluar dari rumahnya. Jumpain siapa? Putrinya Hafsah, istrinya Nabi SAW. Hafsah, apa benar memang ada di antara istri-istri Nabi itu yang bantah Nabi SAW? Iya. Apa benar ada istri Nabi itu yang tidak bertegur sapa sama Nabi dari pagi sampai malam? Artinya Nabi itu nggak disapa, nggak dilayani. Kata Hafsah, iya.
Kata Umar, Hafsah engkau jangan lakukan itu ya. Jangan lakukan itu engkau. Engkau jangan sampai tertipu dengan urusannya madumu itu. Maksudnya Aisyah. Kalau Aisyah dicintai Nabi SAW gitu. Tapi kalau engkau belum tentu kayak gitu katanya. Engkau jangan, kata dia. Itu terjadi jemaah. Tapi Nabi sabar jemaah. Ana ketika nyampaikan ini bukan berarti Ana memotivasi ibu-ibu untuk tidak melayani suami. Tetap dosa. Hitungannya tertulis itu dosa jemaah. Tapi suami dituntut untuk sabar gitu. Sabar. Dan Nabi SAW ketika istrinya marah, Nabi itu tidak memberikan nasihat dengan cara membacakan ayat-ayat Allah ya. Hadis-hadis Nabi didudukkan istri, enggak. Tapi beliau memang melihat ya rumah tangga ya harus sabar gitu. Ketika Aisyah pernah ngangkat suaranya di atas Nabi SAW, lalu datang Abu Bakar ya, mau menggampar Aisyah. Ini kan kesempatan kita kalau ada mertua belain kita, ya betul nih, ini anakmu ini perlu dikasih pelajaran gitu loh. Itu Nabi SAW ketika Abu Bakar datang, Nabi bangun belain Aisyah. Jangan dipukul, ini istriku, itu sudah istriku gitu. Akhirnya Nabi, Abu Bakar hanya pulang ya. Ketika Abu Bakar pergi, Nabi tidak mengatakan kepada Aisyah, Aisyah dosa lu engkau ngangkat suaramu atasku, aku itu Nabi enggak. Nabi itu mengatakan, Aisyah engkau enggak ngelihat tadi aku belain engkau dari orang itu yang mau mukul engkau tadi. Baru Aisyah sadar, dia ketawa-ketawa lagi sama Nabi SAW. Jadi diperlukan kesabaran. Jemaah, ada sebuah kisah. Seorang yang bercerai sama istrinya gara-gara Pepsi. Satu kaleng Pepsi. Ini di Arab sana. Arab itu kan lebih senang sama Pepsi ya. Ini setelah menikah 7 tahun, cerai gara-gara Pepsi. Gimana kejadiannya? Ini seorang istri telepon suaminya. Bang, nanti kalau pulang jangan lupa bawain Pepsi ya, kata istrinya. Siap, kata suaminya. Suami yang pulang kerja masuk ke minimarket, dia belanja. Kan yang banyak belanja di situ suami kan memang kan. Belanja ini macam-macam. Subhanallah, dari semua yang diminta istrinya dia belikan kecuali Pepsi. Lupa dia. Sudah dia bawa ke rumah. Istrinya bongkar gitu kan. Masya Allah, dia lihat gak ada Pepsi. Bang, Pepsinya mana? Ya Allah, lupa. Di sini istri mulai memutar cerita lama. Yang mengatakan, oh memang semua yang aku pinta kau gak pernah kasih. Kok kalau sama yang aku inginkan kau gak peduli bang. Ingat dulu kejadian ini, engkau kayak gitu. Terus jemaah, diingat-ingat tuh. Ya Allah, kata suaminya, ana lupa gitu. Enggak bang, engkau memang gak peduli bang. Terus ya, akhirnya terjadi bantah-bantahannya. Gara-gara Pepsi ini. Terakhir suaminya mengatakan, aku ceraikan kau. Ya karena gimana urusan Pepsi lupa, bener-bener lupa suaminya. Tapi enggak, istri akan memutar cerita terus. Engkau ingat pada waktu aku minta ini, engkau katakan enggak. Aku ini enggak, semuanya enggak. Tapi kalau urusan kakakmu, urusan adikmu, urusan, oh sudah aja mah. Betul bapak-bapak? Ada cerita itu. Ada cerita itu. Ya suami harus sabar. Makanya suami, kalau istri lagi marah dan kau enggak kuat keluar rumah. Dan biasanya istri mengatakan, bang tunggu dulu, belum selesai. Itu istri. Tinggal aja, jangan didengerin sudah. Pokoknya tinggal sudah. Karena sebelum setan hadir. Dan membuatmu marah gara-gara Pepsi padahal sudah 7 tahun menikah. Cuman. Gimana ganti baju? Hah? Goes sudah bismillah, sudah jangan didengerin. Jangan didengerin. Sebagian perempuan itu mengatakan, Ustaz, suami ana ini Ustaz, kalau ada masalah nggak pernah mau diselesaikan Ustaz. Iya, karena menyelesaikannya dengan pergi. Kalau mau diselesaikan bisa jadi selesainya di pengadilan. Pengadilan. Jadi urusan salah ngomong, lupa, ini itu biasa dalam rumah tangga. Maka hendaklah bersabar. Allah mengatakan, Fa'in karihtumuhunna. Kalau kalian benci sama istri kalian. Ada. Ana tahu suami-suami yang sudah gak suka sama istrinya. Tapi dia mempertahankan karena ayat ini. Kalau kalian benci sama istri-istri kalian. Apa ceraikan mereka? Enggak. Lihat kepada kelebihannya.
Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Boleh jadi yang kalian benci itu, di balik itu Allah jadikan kebaikan yang banyak sekali. Dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Bukan. Kadang kala ada seorang suami ya yang ngelihat istrinya udah tua, ya Allah ya. Udah keriput, ya, udah kayak gini. Mungkin dia lihat, tapi ketika dia ingat, enggak, ini loh ibu anak-anak anak. Ini loh yang mendampingi anak ketika anak susah. Ini loh yang selalu membantu anak berbakti sama orang tua anak. Dia ingat dengan kebaikan-kebaikan itu. Biasanya rumah tangga akan bertahan karena mengingat kepada kebaikannya. Tapi kalau mengingat kepada keburukan, ya nggak lama coba. Yang ada bercerai. Dan ada seorang wanita yang berbahagia ketika suaminya mati. Ada. Dan mungkin sebagian ada di sini. Boleh jadi. Karena merawat orang suami yang sudah tua, ya apalagi suaminya udah sakit-sakitan, udah apa ya Allah capek anaknya, kok nggak diambil sama Allah, dia seperti dia. Dan terjadi loh jamaah, terjadi. Sampai anak ceritakan di Pekalongan ya, ada perempuan-perempuan yang melayat, yang takziah ke rumah sohib dia yang tinggal mati suaminya. Dia mengatakan, ya Allah engkau yang sabar ya, ditinggal suami, ya Allah alhamdulillah mati dia, alhamdulillah. Aku capek ngurusin dia. Ya, maka dalam kecapean itu ada pahala. Lihatlah kepada pahala yang Allah berikan. Kemudian yang kelima, dan ini yang terakhir mungkin dari prinsip bagaimana menjaga rumah tangga, ada yang namanya damai dalam rumah tangga. Tidak selalu suami itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kan ada suami yang gak bisa ngasih nafkah, itu kewajiban. Istri punya hak gugat cerai kalau suaminya tidak bisa memberikan nafkah. Tapi boleh jadi istri mengatakan, udahlah gak apa-apa engkau gak ngasih nafkah. Yang penting ya engkau tetap baik sama aku. Yang penting engkau bisa menjadi teladan buat anak-anak. Karena ada suami-suami yang tidak bisa memberikan nafkah. Atau sebaliknya, ada seorang istri seperti kisah di masa Nabi SAW. Saudah ini udah tua renta. Udah tua renta. Artinya ya orang yang sudah tua itu gak punya keinginan seks. Hubungan itu dia gak punya keinginan. Dan mungkin suaminya juga sudah gak berhasrat sama dia. Saudah akhirnya memilih menghadiahkan malam menginapnya dia kepada Aisyah. Ya Rasulullah, engkau gak perlu nginep lagi di tempat aku. Tapi aku tetap sebagai istrimu. Engkau kalau ngineplah di rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi ada yang namanya as-sulh. Sulh itu damai. Was-sulhu khair. Dan damai itu kebaikan. Maka tolong ketika dalam rumah tangga ada konflik ya. Ada mungkin seorang istri yang dia tidak menuntut haknya. Atau seorang suami yang mungkin dia melihat istrinya sakit, tidak bisa menjalankan kewajibannya. Tapi dia tetap mengatakan, udahlah gak apa-apalah. Engkau tetap jadi istriku, yang penting anak-anak tetap ada ibunya, tetap rumah tangganya terjaga. Kadang-kadang dalam kondisi seperti ini ada suaminya yang nikah lagi, karena istrinya sudah dia nggak bisa memberikan hak kepada suaminya. Maka ini menjadi solusi untuk mempertahankan rumah tangga. Adapun berkaitan dengan anak-anak, kembali bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sebagian orang tua itu ketika ngajarin anaknya, yang diingatkan kepada anaknya dunia. Nah, engkau belajar supaya engkau jadi orang pintar, supaya engkau jadi orang yang sukses, supaya engkau hidupnya terhormat. Gak enak jadi orang miskin, gak enak jadi orang bodoh. Mana akhiratnya? Gak ada. Banyak di antara kita mendidik anaknya itu hanya untuk dunia. Maka tolong ketika mendidik anak, nak engkau belajar supaya engkau jadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Nah, bumi ini milik Allah. Gak lama kita hidup di dunia. Maka bagaimana engkau bisa mengabdi sama Allah dengan baik dan benar. Dan kita sepertinya masuk ke sesi tanya jawab, karena anak dapat pesan supaya lebih banyak interaktifnya. Maka silahkan kalau ada pertanyaan, anak persilahkan. Barakallahu fikum. Cuma anak punya air di mana ya, kok nggak ada sih jamaah.
Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Ustaz, untuk paparannya, jika ada pertanyaan atau dari yang sudah ditulis bisa disampaikan. Untuk kamu. Nah, itu mic-nya. Ngomong aja dulu. Tinggal ngomong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Belum hidup tuh kayaknya. Afwan Ustaz. Nah, Tes. Kedengaran? coba. Tes. Iya, bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah, Ustadz. Allahumma amin. Ustadz, ada pertanyaan titipan satu Ustadz dan satu lagi mungkin dari saya, boleh Ustadz? Siap. Yang pertama saya baca Ustadz. Afwan Ustadz izin bertanya, suami saya anak bungsu laki satu-satunya dan punya tiga kakak perempuan. Di mana kakak-kakaknya masih suka mengatur rumah tangga adiknya dan istrinya. Kakaknya suka ngatur di grup WA keluarga yang kalau saya sebagai istri tidak jawab karena menjaga supaya tidak terjadi konflik malah tetap salah. Jadi kondisi saya diam, salah jawab juga takut salah. Apa yang harus saya lakukan biar tidak menjadi konflik dalam keluarga saya? Karena suami juga selalu backup saya sebagai istri, tapi tetap terkadang saya juga disalahkan oleh kakak-kakak ipar. Nah, ya jamaah, ini ujiannya. Kalau bicara ujian itu, Allah jelas menjadikan kehidupan ini bukan tempat bersenang-senang. Allah mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lain. Poinnya apa? Sabar nggak menghadapi hal itu. Jadi ada yang uji sama orang tuanya, ada yang diuji sama anaknya, ada yang ujiannya itu suaminya sendiri, ujian buat dia. Ada yang suaminya baik sama dia, tapi ternyata ujiannya dari ipar-iparnya. Seperti dalam pertanyaan tadi. Apa yang harus dilakukan? Jadi bagaimana seorang istri ini berusaha untuk mengambil hati ipar-iparnya dengan cara berbuat baik kepada mereka. Kalau bicara salah, ya salah yang dilakukan iparnya. Cuma kan yang bertanya bukan iparnya kan. Yang bertanya ini sikap dia harus seperti apa? Sabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum." Orang yang berbaur dengan masyarakat, hidup bergaul sama mereka dan sabar disakiti sama mereka, maka itu lebih baik daripada yang tidak bergaul dengan mereka dan tidak bersabar menghadapi mereka. Ini sabar itu pahit, tapi akibatnya manis ya. Ada seorang wanita, ya Allah ya, anak kalau dengar cerita itu, ini seorang syekh cerita, ini perempuan 6 tahun dia hidup bersama suaminya yang zalim. Ini buah dari kesabarannya. Suaminya itu ya menyakitin dia, memaki dia, tapi subhanallah ini perempuan tidak pernah membuka aib suaminya. Dia nggak pernah cerita sama orang tuanya. Karena cukup buat dia orang tuanya sudah membesarkan dia. Orang tua itu kalau dengar anaknya disakiti nggak terima cuman. Sakit hati dia. Maka perempuan ini jaga 6 tahun dia bersabar.
Kemudian subhanallah setelah 6 tahun, dia cerita setelah 13 tahun ya. Setelah 6 tahun aku bersabar, suamiku itu sekarang seperti cincin yang aku pakai. Mau dilepas, mau diputer, nurut sama suaminya, sama istrinya. Artinya baik banget sekarang suaminya. Itu buah kesabaran. Maka nasihat ana, sebagian kita kan kalau menghadapi ipar ya memang dia itu kayak gitu, dia suka intervensi. Kita selalu memandang keburukannya. Ya sudah, kalau tahu memang iparnya seperti itu, bagaimana sekarang anti sebagai seorang istri menghormatin mereka, memuliakan mereka. Kalau bicara di grup umpamanya memang anti harus jawab. Bagaimana menjawabnya dengan penuh penghormatan. Iya kak, semoga Allah menjagamu, barakallahu fik. Terus doakan mereka, insya Allah. Jadi ada hal-hal yang kita jawabnya perlu diplomatis. Jawaban yang ambigu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Daripada kita jawab salah, nggak jawab salah kan. Maka cari jawaban yang kalau mungkin mereka nanti marah ini itu nggak apa-apa sudah. Yang penting kita bertakwa kepada Allah. Berusaha untuk memilih kata-kata yang baik. Kata Allah, inna syaitana yanzaghu bainahum. Syaitan itu berusaha untuk merusak hubungan di antara mereka. Maka kita disuruh memilih kata-kata yang baik. Dan ketika engkau punya rizki, engkau berbagi sama mereka, sama kakak-kakak ipar itu, apalah bikin sesuatu kirim kepada mereka. Secara tabiat manusia, dia itu akan merasa berhutang budi dengan orang yang berbuat baik sama dia. Maka terus berbuat baik. Mungkin kau melihat sampai sekarang Ustaz, anak sudah setahun, udah 2 tahun. Jangan pernah berharap mereka membalas. Engkau ketika berbuat baik minta sama Allah supaya melembutkan hati mereka. Mungkin itu yang perlu dilakukan seorang istri. Dan intinya bersabar memang menghadapi mereka. Alhamdulillah orang itu biasanya bisa bersabar kalau ngelihat keluarga lain yang lebih parah. Alhamdulillah Ustaz, ana mungkin cuma kayak gitu. Ini ada ipar yang Allahu Akbar, dipukulin adik iparnya, diusir, dimaki. Engkau masih mending. Maka lihatlah kepada yang lebih parah ya, sehingga engkau bisa bersabar paling tidak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, pertanyaan yang kedua. Tadi itu pertanyaan titipan. Pertanyaan dari yang bertanya. Nah. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, apabila anak perempuan kita sudah bersuami ya, sudah menikah, itu kan maka tanggung jawab sudah berpindah ke suami. Misalnya terjadi anak kita itu salah satunya mungkin belum bisa secara penuh menutup, anak kita perempuan menutup aurat dalam arti belum berhijab. Sedangkan suami memang sepertinya dalam keluarganya seperti itu. Nah, itu kewajiban kita sebagai orang tua, apa tetap harus mengarahkan, menegur, memberitahu suaminya atau anak kita langsung, atau bagaimana itu supaya terus dosanya juga masih kita sebagai orang tua udah tanggung jawab suaminya. Terima kasih. Masya Allah. Ya jemaah, kalau kita bicara persidangan di hari kiamat ya, nanti persidangan itu akan mendatangkan semua masalah. Sampai yang sebesar biji sawi pun akan dihadirkan dalam persidangan. Allah mengatakan wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Kata Allah, kami akan letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Orang itu tidak akan ada yang dizalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun perbuatan itu sebesar biji sawi, kami akan datangkan. Wa kafa bina hasim. Cukup kami sebagai penghisap. Tapi sekarang pertanyaannya, itu anak kalau sudah dididik dengan benar sama orang tuanya,
Artinya orang tua yang sejak kecil mengajarkan sholat kepada dia sejak umur 7 tahun ya. Kemudian diajarin hukum-hukum agama dan tidak sama sekali menyia-nyiakan anaknya. Lalu kemudian anaknya nggak berbakti. Contohnya seperti anaknya Nabi Nuh. Kan nggak beriman anaknya. Bukan bicara nggak pakai jilbab ya. Dia nggak beriman. Apabila sudah maksimal orang tuanya mendidik anaknya itu, selesai tugasnya. Nah, sekarang ketika anak perempuan, kalau anak perempuan ini kita didik dengan baik sampai dia melaksanakan perintah agama dengan baik, lalu dia menikah. Ketika dia menikah, suaminya nyuruh dia buka jilbab. Ada yang seperti itu. Maka itu dosanya dosa sang suami dan dosa dia juga sebenarnya. Kalau memang masalahnya kemungkaran itu terjadi setelah menikah. Kan ada kemaksiatan yang terjadi sejak sebelum menikah, memang dia nggak pakai jilbab, Ustaz. Seperti itu. Artinya kan di masa sebelum dia menikah tanggung jawab orang tuanya. Kelak pada hari kiamat akan dihisap orang tuanya. Kalau ternyata orang tua, anak sudah mengajarkan dengan baik, tapi memang dia belum dapat hidayah. Selesai. Tugasnya udah selesai. Karena pada hari kiamat ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Bukan nabi itu tidak sukses. Tugas dia hanya menyampaikan. Tugas dia hanya memberitahu, memberikan pencerahan. Hidayah di tangan Allah SWT. Tadi kalau seorang ibu, seorang bapak sudah dengan sempurna, dengan maksimal dia memberikan pencerahan kepada anaknya, tapi anaknya tetap tadi nggak mau pakai jilbab, atau boleh jadi ada anaknya yang naudzubillah nggak mau sholat ya seperti itu, ya nanti akan disidang. Kalau benar orang tuanya sudah maksimal, selamat orang tuanya. Tapi kalau ternyata orang tuanya belum maksimal, ternyata memang orang tuanya sibuk cari dunia ya, jadi dia ketemu sama anaknya hanya sesekali, seperti anak yang hidup di kos-kosan ya. Kuliah, dia kan ketemu sama orang tuanya sedikit sekali gitu. Dia lebih banyak ketemu sama sahib-sahibnya. Boleh jadi orang tua belum maksimal. Dan nanti orang tua akan dihisap sampai anak itu menikah. Setelah menikah suaminya yang dihisap. Jadi tetap hisap pada hari kiamat itu tadi sekecil apapun akan Allah hadirkan. Jadi orang tua tetap akan mendapatkan hisap sampai sebelum menikah. Setelah menikah suaminya akan dihisap. Jadi sama-sama akan dihisap, orang tua dan suaminya akan dihisap. Maka bagaimana tugas orang tua sekarang? Kalau ternyata dia kayaknya memang anak dulu saat yang gak ngasih contoh yang baik. Karena kadang-kadang anak itu tumbuh besar gak pakai jilbab. Tahu-tahu ibunya dapat hidayah. Ibunya pakai jilbab, sang anak ya Allah enak banget, ibu dulu pada waktu muda gak pakai jilbab juga kan. Kadang-kadang kan anak kayak gitu loh. Ibu sekarang udah tua pakai jilbab, pantes lah, anak enggak dulu lah, nanti nunggu tua juga. Berarti dia kan memang ada kesalahan orang tua. Maka di sini orang tua harus maksimal ya. Setelah anaknya menikah, siapa yang harus dikasih tahu? Dua-duanya. Menantu dikasih tahu, anaknya juga dikasih tahu. Tapi jangan dikasih tahu tentang hukum. Karena mereka udah tahu sama hukum, tapi mereka nggak mau mengamalin. Jadi kasih tahu dengan Allah SWT. Kenalkan mereka sama Allah. Karena orang kalau kenal sama Allah itu apa aja perintah Allah akan diturutin. Tapi kebanyakan orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah karena dia nggak kenal sama Allah, nggak kenal. Maka tolong orang tua, menantunya diajak kajian, ya, anaknya juga diajak kajian. Nabi SAW itu ketika Fatimah sudah menikah sama Ali, malam hari, bukan bicara sholat 5 waktu ya, karena levelnya sudah sholat malam nih. Nabi bangunin Fatimah sama Aisyah, Fatimah sama Ali, datang ke rumahnya, diketuk rumahnya. Ala tusollian, kalian nggak sholat nih, ayo sholat, dibangunkan. Walaupun sudah menikah. Dan ini kewajiban kita ya, kewajiban kita berbuat baik, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran itu nggak ada batasannya. Tapi kalau bicara tanggung jawab, kita kalau kita sudah maksimal selesai tugas kita sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Gimana? Anaknya galak. Tadi, ya kalau bicara ini bagaimana kalau anaknya nggak mau dikasih tahu, tugas kita menyampaikan. Jadi ada kondisi orang tua punya salah dulu. Dia dulu nggak didik anaknya dengan benar. Kan bicara sholat umpamanya. Kita disuruh untuk memerintahkan anak kita saat umur berapa? 7 tahun.
Kita sampai anak 12 tahun nggak pernah kita suruh. Kita katakan, anak nggak pernah nyuruh anak-anak sholat, Ustaz. Alhamdulillah anak-anak sholat sendiri. Akan dihisap orang tuanya. Walaupun anaknya sholat, orang tuanya akan dihisap. Kenapa engkau nggak suruh gitu? Karena ada kewajiban orang tua, ada kewajiban anak. Jadi orang tua akan dihisap atas kewajiban yang dia tinggalkan. Jadi kalau sudah orang tuanya maksimal dan anaknya galak nggak mau gitu ya, boleh jadi kalau kita kerasi dia akan kabur ya. Boleh jadi dia akan jadi lebih buruk lagi. Ya sudah, kita semaksimal mungkin sambil didoakan anaknya. Barakallahu fikum. Nah. Baik, di sini ada pertanyaan bapak-bapak. Iya, ini nggak usah, itu biar di situ. Anak kasih mic ini. Jazakallahu khairan Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustaz dan juga para keluarga sisa dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, Afwan, Ana punya 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama gini Ustaz, bagaimana kasusnya dan mohon nasihatnya Ustaz, jika misalkan memang ada seorang pasangan yang dia tinggal bersebelahan dengan orang tua si suami misalkan gitu kan. Jadi istri ini ikut suami tinggal di rumah, tapi rumahnya itu rumah sendiri cuma sebelahan doang sama orang tua si suami. Lalu ya karena sering berinteraksi, seringkali ketika suami itu pulang, seringkali istri ini curhat. Terkadang kayak ketika ada masalah, misalkan mungkin ada cekcok dengan, atau mungkin salah paham dengan mertua, misalnya istri salah paham dengan mertuanya gitu. Nah lalu curhatlah dengan suaminya, keluh kesah segala macam. Nah terkadang itu bagaimana sikap suami Ustaz? Maksudnya gini, kan di satu sisi wanita ini istri itu ingin dengar Ustaz. Tapi satu sisi ada kekhawatiran ketika mendengar itu jatuhnya apakah nanti bisa menggibahi orang tua si suami. Nah itu bagaimana Ustaz menyikapi itu? Karena kalau nanti langsung frontal, kita nggak usah ngomongin orang tua saya kan nanti gimana tuh? Bagaimana sikap terbaik Ustaz di kondisi itu Ustaz? Jadi tetap istri merasa dengar, merasa punya seseorang yang bisa mendengarkan keluhannya dia, tapi tidak menghindari hal itu misalkan. Itu Ustaz yang pertama. Langsung atau yang kedua. Iya, Masya Allah jamaah. Istrinya ada di sini. Allahu Akbar jamaah. Iya jamaah, ini bapak-bapak juga ya. Kita para orang tua juga harus paham bahwasanya di antara hak istri itu adalah tempat tinggal. Tempat tinggal yang ada, yang privasi maksudnya. Gak kumpul sama orang tua. Dia punya hak itu. Kamar, dapur, sama yang dia butuhkan. Kalau itu sudah diberikan, maka kewajiban suami selesai. Walaupun umpamanya kumpul sama orang tua, rumahnya kumpul sama orang tua, tapi istri punya dapur sendiri, punya pintu masuk sendiri, maka haknya istri sudah terpenuhi. Seorang istri yang dikumpulkan sama mertuanya umpamanya, ya kalau istrinya ridho nggak apa-apa. Kalau istrinya nggak ridho, maka sang suami penuhin haknya dia. Ternyata sudah dipenuhin haknya. Punya rumah sendiri tapi bertetanggaan sama mertua, sama orang tuanya sang suami. Apa sikap seorang suami? Yang pertama, suami sampaikan kepada istrinya untuk bersabar. Ini sebuah karunia Allah yang gak ada tandingannya. Kata Nabi SAW, "Waman yatasabbar yusabbirullah." Barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan jadikan dia penyabar. Jadi ada usaha. Kemudian wama u'tiya ahadun ata'an. Ternyata sabar itu karunia Allah. Dan tidak ada seorang yang Allah kasih karunia yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Tolong sang suami menguatkan kesabaran istrinya. Sampaikan bahwasanya engkau masuk surga itu nanti karena kesabaranmu. Artinya sebab ya. Bagaimana ketika penghuni surga masuk surga, malaikat yang menyambut mengatakan udkhulul jannah. Salamun alaikum. Mereka mengatakan salamun alaikum. Tibtum bima sabartum. Itu karena kesabaran kalian. Baik. Yang kedua, usahakan istri tidak terlalu sering berinteraksi sama orang tua kita. Jadi pagi hari datang ke mertua ya, salaman sama mertua, mungkin bantuin mertua. Setelah itu pulang ke rumahnya. Sampaikan mama kalau mungkin perlu bantuan aku siap di rumah. Jadi tidak terlalu sering berinteraksi. Kenapa?
orang itu kalau sering interaksi terjadi gesekan. Gesekan itu ada yang melahirkan kehangatan, tapi ada yang melahirkan berbaret-baret. Antum lihat, sampai luka karena gesekan tersebut. Maka perlu menghindarin itu. Kemudian yang ketiga, apa sikap suami kalau istri curhat sekarang? Maka sang suami dengarkan, nggak apa-apa dia dengarkan. Boleh jadi istri curhat itu karena cari solusi, bukan karena ghibahin. Jadi ada ghibah yang diperbolehkan. Ghibah diperbolehkan itu dalam kondisi seorang dizolimin. Dia dizolimin, dia mengatakan aku dapat perlakuan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di sini tugas suami sekarang. Kalau ternyata yang terjadi sebenarnya bukan kezaliman, katakan ya kau sabarlah, ibu mungkin lagi ada pikiran ya, ibu mungkin ada masalah. Karena biasa jamaah terjadi. Antum tahu seorang dokter itu ketinggalan gunting di perutnya pasien gara-gara habis ribut sama istrinya. Betul. Jadi para istri ini benar-benar harus menjaga suaminya, bagaimana dia keluar rumah dengan tenang. Anda ingin menyebutkan bahwasanya masalah itu terjadi kadang-kala karena faktor lain. Tapi ketika dia masuk rumah yang ada menantunya, ya udah dia ribut sama menantunya akhirnya. Maka katakan kepada istri, engkau sabar, boleh jadi ibu mungkin ada masalah sama ayah. Kita di kelas itu kalau ada dosen dulu yang marah-marah, oh habis ribut sama istrinya kayaknya nih. Kita yang kena masalah kita. Semua salah itu cuma, semua salah. Walaupun jawabannya benar jadi salah sama dosen itu. Maka tadi kita, jadi itu termasuk mudah-mudahan ghibah yang diperbolehkan. Karena istri ketika menceritakan kepada suaminya, harapannya suaminya memberikan pencerahan. Yang dilakukan itu salah atau tidak. Fatwa atau dia minta fatwa, apa sih yang harus aku lakukan. Seperti itu. Dan seorang suami harus berada di tengah. Bagaimana dia selalu datang kepada orang tua, minta maaf istriku masih belajar jadi istri yang baik ma. Dia juga belajar jadi menantu yang baik. Seorang suami datang kepada istrinya mengatakan, aku minta maaf buat ibuku ya, ibuku sudah tua. Dan orang itu semakin umur jamaah karakternya kadang-kala berubah. Apalagi kalau kena penyakit, itu karakter bisa berubah. Orang yang penyabar bisa jadi pemarah. Maka tugas suami selalu berada di tengah. Bagaimana dia mendinginkan istrinya dan bagaimana juga minta maaf kepada ibunya tentang sikap istrinya. Barakallahu fikum. Nah. Insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz atas pencerahannya. Mungkin yang kedua Ustaz, Ana ingin bertanya, mungkin meminta nasihat Ustaz gitu. Misalkan kita sudah punya rencana lah, kita punya anak, lalu kita rencanakan kita mau anak kita nanti kita didik A, B, C, D, E. Nah, bagaimana kita menilai rencana tersebut tuh kita memang ingin mendidik tuh landasannya karena takwa sama Allah Ustaz, bukan karena iming-iming dunia. Nah, itu kan mungkin kita mungkin kita udah karena takwa sama Allah ternyata masih ada di situ ketergelinciran gitu Ustaz. Mohon mungkin nasihat Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah jemaah. Jadi memang awal mulanya kembali kepada niat ya. Innamal a'malu binniyat. Kemudian kalau bicara ambisi kita dunia atau akhirat, ya kita sendiri yang tahu sebenarnya. Ketika kita bicara mendidik anak kita, bukan berarti kita nggak boleh bicara dunia buat mereka. Karena doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ketika kita duduk sama istri kita, momoknya, bicara tentang masa depan anak kita, kita tanya sama istri kita, engkau sebenarnya ingin apa sih dalam kehidupan ini? Kalau ternyata dia ingin akhirat, benar istri kita kepingin akhirat, insya Allah rencana mendidik anak itu akhirat juga. Karena kita sudah ambisinya akhirat. Tapi kalau ternyata kita memikirkan dunia, dan kita menginginkan dunia, kita mengumpulkan harta untuk dunia, dan terbukti sodakoh kita jarang umpamanya, maka boleh jadi akhirat itu hanya bungkusnya doang. Karena sebenarnya Allah melihat kepada isi hati kita. Maka tadi antum perlu duduk sama istri. Kalau bicara rencana anak ke depan ini, mamanya anak mau jadi dokter. Apa sih ambisinya jadi dokter? Ingin membantu orang lain ya. Kalau bicara harta, alhamdulillah orang tua sudah cukup hartanya ya. Sampai ada seorang yang sudah sukses, dia itu anakmu jadi dokter. Bapaknya ngomong sama anaknya, nah engkau sudah tahu berapa gajinya dokter?
Berapa gaji dokter coba? Dia katakan bahwasanya berapa juta gitu loh. Apalagi dokter yang baru lulus ya. Itu nggak banyak gajinya. Sang anak mengatakan, iya ayah, aku cuma kepingin memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya dia benar-benar tidak berpikir fulus. Makanya ayahnya berpikir, kalau gitu aku akan bikinkan usaha buat engkau nak. Engkau tetap menjadi dokter yang ambisnya akhirat, untuk keperluan duniamu, insya Allah kita cari lewat jalan yang lain. Jadi itu mungkin perlu ditanamkan di diri anak kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, silakan ibu-ibu. Berikutnya kembali pertanyaan titipan lagi Ustaz. Naam, tafadhal. Bismillah Ustaz. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz, keluarga, seluruh tim kajian Sisesa. Amin. Ustaz, bagaimana menyikapi anak punya anak-anak beranjak remaja? Insya Allah semoga Allah berikan istiqomah. Ana melarang secara halus anak-anak mendengarkan musik, menggambar kartun, tidak pakai mata. Tapi anak-anak suka nego menggambarnya, nanti menghapusnya. Ana tidak mau anak mencap Ana sebagai ibu yang sering melarang apa-apa tidak boleh. Apa yang harus Ana lakukan agar mereka tetap terhibur di usianya dan tetap bertakwa? Jazakallah khair. Masya Allah, jemaah. Iya. Jadi memang semua yang dilarang itu biasanya enak, jemaah. Nggak ada yang nggak enak. Jadi kalau sesuatu nggak enak dilarang, orang heran kenapa sih nggak boleh, orang kita memang nggak mau sama itu. Nggak perlu dilarang, kita juga nggak akan lakukan itu. Makanya semua yang dilarang itu mesti disukain sama orang. Nah, bagaimana orang tua sekarang ketika dia duduk sama anaknya? Biasanya anak-anak tuh hanya tahu orangnya ini nggak boleh, itu nggak boleh. Maka orang tua perlu menjalin kedekatan sama anak-anaknya. Jadi orang tua itu kadang-kala duduk sama anaknya, ajak anaknya berduaan ngobrol sama orang tuanya. Masya Allah, anak kemarin dapat kesempatan ya, bisa ngobrol panjang sama anak-anak. Itu ketika daki gunung. Karena anak cuma berdua sama dia, yang lainnya sudah sampai atas. Jadi anak berduaan sama dia, ngobrol, yang anak-anak perempuan anak itu bisa dengar ya, isi hati dia gitu. Nah, itu orang tua perlu. Jadi bukan ngobrol cuma di rumah, ajak kemana lah anak itu. Kemudian yang kedua, kalau bicara dilarang ya, orang tua perlu menjelaskan kenapa dilarang. Hari ini Ana mendapatkan sesuatu yang menakjubkan sebenarnya. Di toilet laki-laki itu cuma ada tulisan yang tidak biasa. Apa tulisannya? Jangan membuang sesuatu di dalam toilet ya. Nanti kalau buntu semuanya repot kata dia. Jadi dikasih penjelasan ya. Jadi larangan itu dengan penjelasan gitu kan. Biasanya kan cuma sekedar tanda nggak boleh ini kan. Itu sesuatu yang aturan banget gitu loh. Tapi hari ini bukan cuma aturan, dikasih penjelasan gitu loh. Nanti kalau buntu kan repot semuanya. Jadi kita di toilet mikir, iya betul gitu kan. Jadi orang tua pun ketika ngasih tahu anaknya itu jangan cuma mengatakan nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, jangan. Anak itu kepingin tahu kenapa nggak boleh. Makanya ketika seorang sahabat Nabi hendak menikahin seorang wanita yang cantik dan bermartabat perempuan itu, dia mengatakan, ya Rasulullah, di hadis Ma'qil bin Yasar, aku dapat seorang perempuan yang cantik dan dia bermartabat, tapi sayangnya dia nggak bisa punya anak, janda dia. Nabi mengatakan, lah, jangan. Datang lagi dia, ya Rasulullah. Dia kepingin diperbolehkan gitu jemaah. Kata Nabi, lah. Akhirnya ketiga kali dia datang lagi. Ketika ketiga kali datang, Nabi mengatakan, tazawwajul waludal wadud. Nabi ngasih penjelasan. Engkau nikahilah wanita yang subur dan banyak anaknya dan penyayang dia. Fa inni mukatsir bikumul umam yaumal qiyamah. Aku itu ingin umatku itu banyak gitu. Artinya engkau menikah jangan hanya untuk tujuan menyalurkan syahwat doang. Nikahlah untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi menjelaskan itu, sahabat ini nggak balik lagi udah jemaah. Karena dia tahu kenapa dia
dilarang. Maka orang tua tadi ketika menjelaskan kepada anaknya nggak boleh, jelaskan kenapa, lalu carikan penggantinya. Ada banyak pengganti yang boleh umpamanya. Apalah ya, bicara mungkin mendengarkan musik diganti dengan mendengarkan nasyid ya, yang mungkin tidak ada musiknya di situ. Jadi hal-hal yang masih boleh itu sebagai pengganti buat mereka. Dan orang tua perlu suka duduk sama anak. Karena kadang-kala Anda lihat orang tua khususnya emak-emak ini, kadang-kala emak-emak itu kalau punya kesibukan, anaknya itu malah dikasih handphone, sini sana. Sudah sana. Jadi dia mau punya urusan sendiri, tuh anak dikasih handphone. Itu terjadi gitu jemaah. Sehingga sang anak suka banget kalau orang tuanya punya urusan dah jazakallah khair. Maka dia pegang handphonenya itu dia pergi jemaah. Mungkin seperti itu ya. Perlu ada solusi dan perlu memberikan penjelasan kenapa tidak boleh. Dan sebenarnya yang dilarang itu sedikit. Makanya kalau kita katakan yang terlarang, kita akan bisa mengumpulkan. Tapi kalau yang boleh dan halal, kayaknya nggak ada buku yang bisa mengumpulkannya. Karena hukum asalnya segala sesuatu itu halal kecuali yang dilarang. Hadza wallahu a'lam. Nah, silahkan. Kayaknya perlu beli yang lebih bagus sound systemnya. Nah, tafadhal. Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Kemudian Nah, tafadhal. pertanyaan berikutnya jadi saya. Ada lagi mau bertanya? Baik. Ustaz, mungkin dari saya juga Ustaz, pertanyaan dari saya. Nanti posisi kita aja deh. Oke. Ini terkait dengan orang tua Ustaz. Orang tua alhamdulillah anak-anaknya sudah mulai belajar mengenal sunnah. Nah, kita ingin rasanya agar orang tua juga bisa ikut bersama-sama. Gitu. Namun, alhamdulillah orang tua juga sudah berumur lanjut, Ustadz, dan juga memiliki ilmu agama juga. Gitu. Nah, bagaimana kita harus bersikap, Ustadz, karena sangat sulit untuk memberitahukan bahwa dianggap bahwa ini hal baru gitu. Jadi mereka tetap berpegang terhadap apa yang mereka percayai gitu. Dan apakah cukup kita hanya berdoa, karena khawatir kalau kita memberi penjelasan seperti tadi memberi penjelasan kepada seorang anak, tentunya seringkali malah jadi debat dan kita tidak mau itu jadi dosa bagi kami gitu. Dan yang kedua, mohon Ustadz diberi nasihat terhadap pasangan yang qadarullah memang tidak diberikan, sampai saat ini tidak diberikan keturunan. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, kayaknya memang modelnya kayak gitu biar nggak ngantuk. Kasih suaranya buat orang jadi nggak ngantuk. Iya, berkaitan dengan yang pertama, kalau bicara orang tua memberikan pencerahan kepada anaknya, ada hal-hal yang mungkin berseberangan dengan yang diketahui sama anaknya. Anaknya mungkin berpegang teguh dengan sesuatu yang sudah lama. Memang orang tua hanya bisa memberikan penjelasan. Kalau bicara berdebat, anak ingat, anak dulu pada waktu pulang dari pondok itu, anak merasa banyak dosa sama orang tua ya. Karena kita selalu debat sama orang tua. Kita merasa yang dari pondok ini udah ngerti dalilnya apa ini tuh. Setelah anak berpikir sekarang, ya Allah, orang tua pada waktu itu nggak tahu masalah dalil. Orang tua itu hanya tahu, ya dia belajar dari bapaknya, dari keluarganya, dan dia menganggap itulah yang benar. Kalau ini mungkin sebaliknya, orang tuanya yang sudah belajar, tapi anaknya yang masih berpegang teguh dengan yang lama-lama yang sudah dia pelajari. Tugas orang tua lebih kepada menyuruh anak, coba nak, engkau belajar lagi. Oh, kebalik. Jadi ini orang tuanya yang berpegang teguh dengan, oh iya, bagaimana anak menghadapi orang tua seperti itu. Ya, kalau ngomong sama orang tua itu selalu merendahkan diri. Kalau bicara nggak mau berdebat, iya ngomong, ibu gitu. Aku ini belajar ibu ya, mungkin salah yang harus pelajarin ibu.
Aku minta juga pendapat ibu, sampaikan seperti ini, seperti ini, seperti itu. Dengan harapan ibunya mau belajar lagi. Atau kalau kita memang nggak bisa ngomong sama orang tua. Terus terang ada anak-anak yang memang nggak bisa ngomong sama orang tua. Kalau ngomong sama orang tua boleh jadi dia yang nanti tadi berdebat, marah sama orang tua ya. Karena merasa orang tuanya tidak mau menerima kebenaran. Padahal ini dalilnya jelas ini dan itu. Maka anak tulis surat. Kita perlu belajar nulis surat buat orang tua kita. Tulis surat buat orang tua kita. Kalau orang tua yang suka baca ya. Minta maaf sama orang tua, ucapkan terima kasih, lalu jelaskan ibu. Jadi kalau orang tua kita itu mungkin punya 10 kesalahan, tulis surat itu hanya untuk 1 kesalahan. Karena bertahap memperbaiki ya. Bahasanya juga bahasa tadi tidak menggurui. Ibu menurut yang aku pelajari ya wallahu a'lam ya, sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah, sabda Nabi SAW, seperti ini ibu. Tapi mungkin kalau memang ada pendapat yang lainnya, Ana nggak tahu, tapi ini yang Ana pelajari. Dengan harapan orang tua itu sadar, karena kesian memang orang tua yang sudah sepuh ya, itu sulit menerima kebenaran. Kalau kita lihat ya, pengikut Nabi itu rata-rata anak muda. Kapan orang sepuh masuk Islam? Ketika Islam menaklukkan kota Mekah. Baru mereka melihat dengan nyata kebenaran itu. Tapi kalau sebelum itu mereka nggak mau masuk Islam. Jadi jarang sekali orang sepuh yang masuk Islam di masa itu. Kecuali setelah penaklukan kota Mekah. Bapaknya Abu Bakar itu masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah. Padahal anaknya sudah masuk Islam. Cucunya sudah masuk Islam. Menantunya sudah masuk Islam. Tapi bapaknya belum masuk Islam. Ketika penaklukan kota Mekah baru bapaknya masuk Islam. Jadi mungkin seperti itu yang harus dilakukan anak ya. Kalau bicara doa, ya doa tetap dipanjatkan. Terus terang sebagian kita diuji sama orang tuanya. Dia sudah kasih penjelasan, orang tuanya nggak mau, ya sudah, tugas dia sudah selesai. Tapi nanti cari momentum lain ya. Dia sampaikan lagi pada orang tua. Jangan sampai orang tua itu dikasih tahu sampai muntah dia. Kan ada anak kan? Enggak, anak nggak boleh biarkan orang tua anak. Kasih tahu lagi, akhirnya muntah dia, nggak mau lagi sama anaknya. Maka tolong cari waktu yang tepat, kemudian cari kondisi yang tepat, kemudian kita sampaikan kepada orang tua kita. Yang jelas kita nggak bisa ngasih hidayah buat orang tua kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim nggak bisa kasih hidayah buat bapaknya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW nggak bisa ngasih hidayah kepada pamannya sendiri. Baik. Pertanyaan kedua berkaitan dengan pasangan yang nggak punya anak. Kita itu nggak pernah keluar dari ruang ujian. Kita nggak akan pernah keluar dari masalah. Apakah orang-orang yang nggak punya anak berpikir kalau punya anak itu lebih nyaman hidupnya? Belum tentu. Berapa banyak orang tua yang mati di tangan anaknya? Berapa banyak orang tua yang menderita gara-gara anak? Makanya ketika Allah Azza wa Jalla bercerita tentang anak, Allah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan. Sebagian orang itu dikasih anak perempuan sama Allah. Semua anaknya perempuan. Betul? Siapa yang anaknya perempuan semua di sini? Yahabu liman yasha'u inathan. Kepingin punya anak laki nggak dikasih-kasih. Ya sudah. Sampai ada seorang suami jamaah, dia yang punya anak 8 ya, semua perempuan. Dia ngomong sama istrinya, Kak, pas hamil ke-9, kalau nanti perempuan lagi aku ceraikan engkau. Subhanallah jamaah. Seakan-akan dia punya anak perempuan gara-gara istrinya. Allah yang kasih. Yahabu liman yasha'u inathan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada yang dikasih semua anaknya laki. Sampai nih bapak kepingin punya anak perempuan, ibunya kepingin punya anak perempuan, nggak lahir-lahir tuh perempuan, semuanya laki. Siapa yang menetapkan itu? Allah. Ustadz, katanya sekarang ada teknologi. Iya, silahkan dilakukan. Tapi belum tentu dikasih sama Allah, karena tetap yang ngasih itu Allah. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Atau Allah kasih anaknya laki dan perempuan. Itu Allah yang ngasih. Bukan karena ya Allah antum kok pinter Ustaz ya, anaknya laki perempuan. Nggak ada bicara pinter sama nggak pinter jemaah. Itu urusannya Allah yang ngasih. Lalu Allah katakan wa yaj'alu may yasha'u aqima.
Dan sebagian orang Allah jadikan dia mandul. Siapa yang menjadikan? Allah. Terus Allah tutup ayat ini dengan ucapannya, innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu maha tahu dan maha kuasa. Artinya Allah ketika membagi itu berdasarkan ilmu. Jadi ketika ada orang yang Allah bikin mandul, boleh jadi mandulnya dia lebih baik buat dia. Berapa banyak orang ketika mandul nggak berhenti berdoa. Dia berdoa lagi, dia sholatnya tambah sodakahnya. Kalau dikasih anak boleh jadi semuanya berhenti. Semuanya berhenti, dia terfitnah sama anaknya. Akhirnya dia tidak menjadi hamba yang soleh. Di kisah Ashabul Kahfi, di kisah surat Kahfi itu, bagaimana Khadir ketika membunuh seorang laki-laki. Kenapa dibunuh itu anak? Ini anak bikin orang tuanya bisa kafir. Allah matikan. Jadi Allah berharap dikasih ganti yang lebih baik nantinya. Jadi hendaklah yang belum punya anak berbaik sangka sama Allah. Boleh jadi anak kalau dikasih anak mungkin sekarang anak berhenti berdoa. Ya memang terbukti orang kalau sudah dikasih anak, alhamdulillah selesai sudah Ustaz, usaha anak sudah ke Singapura kemana, alhamdulillah anak umrah pada waktu itu Ustaz, setiap Ramadan umrah, setelah punya anak nggak pernah umrah Ramadan, selesai sudah. Jadi hidup ini dalam rangka mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi selalu berbaik sangka sama Allah yang belum punya anak. Manfaatkan waktu belum punya anak itu untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi memang di dalam catatan antum nggak ada anak. Aisyah itu nggak punya anak, dan Aisyah itu nggak pernah ya, atau anak nggak pernah dapat. Aisyah itu ngomong sama Nabi SAW, ya Rasulullah doakanlah anak kepingin punya anak. Enggak. Aisyah terus berdoa minta sama Allah SWT. Sampai meninggal nggak punya anak. Aisyah nggak punya anak, Hafsah nggak punya anak, Zainab nggak punya anak, Maimunah, Juwairiyah, Sofia itu nggak punya anak semua. Jadi ketika dia belum dikasih anak, yakin ada hikmahnya di situ. Dan apakah boleh terus doa minta anak? Silahkan. Nabi Ibrahim nggak berhenti berdoa mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Kemudian Nabi Zakaria, dia mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku nggak pernah kecewa dengan berdoa kepadamu. Karena jangan sampai ada satu fase dari hidup kita itu berburuk sangka sama Allah. Itu bahaya. Ya Allah, aku ini kurang apa ya Allah? Aku sedekah sudah, haji udah, umroh sudah, kok aku nggak dikasih anak ya Allah? Ingat tuh, Aisyah lebih baik daripada engkau, tapi nggak dikasih anak sama Allah. Suaminya itu nabi loh, tapi nggak dikasih sama Allah. Doa terus kita berdoa memohon kepada Allah, karena doa itu ada banyak kebaikan di sana. Allah jauhkan dari musibah kalau yang diminta nggak dikasih, atau Allah kumpulkan doa-doa itu sebagai amal soleh kita di hari kiamat. Ada orang yang baru dikasih anak setelah 25 tahun. Maka yang sudah berumur mungkin 60 tahun, Ustaz, anak 60 tahun belum punya anak, Ustaz. Terus doa Rabbi habli minas sholihin. Nah, gimana kalau anak dikasih anak, Ustaz ya? Dia doa tapi takut dikasih anak juga karena dia sudah tua. Tapi dia berarti yakin Allah kabulkan doa dia. Silahkan terus berdoa minta sama Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih ada pertanyaan? Boleh. Pakai ini aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kaitannya dengan berbuat baik ya, atau berbakti kepada orang tua. Kita tahu kan bahwa di Al-Quran juga menyebutkan ketika orang tua sudah lanjut usia, kita tidak boleh wala taqul lahuma uffin gitu ya Ustaz. Tapi itu satu sisi. Sisi lain kan kita harus merawat orang tua. Nah itu level merawat orang tuanya itu, ini mohon pencerahannya itu sampai mana Ustaz? Dalam artian begini. Kalau ketika orang tua makin tidak mampu untuk bergerak, beraktivitas, misalnya saya gitu Ustaz,
merawat ibu saya, itu kita kan katakanlah harus memandikan misalnya. Sementara di satu sisi kita tidak boleh melihat aurat mereka gitu. Atau yang anak perempuan juga nggak boleh memandikan orang tuanya. Nah itu solusinya gimana Ustaz? Itu satu sisi ya. Dan apa kewajiban seorang anak yang untuk dalam hal merawat orang tuanya itu sampai beliau meninggal. Kalau saya pernah dengar tausiah, tidak hanya sampai orang tua meninggal, tapi sampai kitanya meninggal. Nah mohon bicaranya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya jemaah, subhanallah ya. Ini bicara kewajiban berbakti sama orang tua. Memang ada anak yang diuji sama orang tua yang hidup berumur panjang tapi sakit. Ada sakit yang masih sadar, masih bisa ngobrol sama anaknya. Ada yang pikun. Artinya kalau kita berbuat baik kepada orang yang pikun ini, dia nggak tahu anaknya sedang berbuat baik. Tapi Allah tahu dia sedang berbuat baik sama orang tuanya. Apa yang harus dilakukan seorang anak? Yang pertama dia berusaha semaksimal mungkin berbakti sama orang tuanya. Kalau bicara memang orang tuanya butuh perhatian khusus, ya, butuh untuk dimandikan. Kalau bisa memang anak laki memandikan bapaknya dia. Anak perempuan memandikan ibunya. Kalau nggak ada orang lain, nggak ada Ustaz, anak nggak ada orang lain. Anak cuma sama ibu anak. Seperti cerita seorang pemuda yang gendong ibunya tawaf. Dia berkata kepada Umar bin Khattab ya, mengatakan bahwasanya aku ini merawat ibuku seperti ibuku merawat aku. Aku yang membersihkan ibuku dan aku palingkan wajahku. Artinya dia tidak melihat auratnya. Ketika nggak ada orang lain, artinya dia harus melakukan itu karena memang terpaksa darurat. Tapi tetap dia memalingkan wajahnya. Dia bersihkan orang tuanya, dia palingkan wajahnya. Apakah aku sudah membalas budi baik ibu? Kata Umar, enggak. Loh, gimana sih? Kan aku sama persis gitu. Yang dilakukan ibuku ketika aku kecil, gendong. Aku gendong ibuku, ibuku sudah besar gitu. Jadi bebannya itu lebih berat daripada ibuku gendong aku dulu. Apa kata Umar bin Khattab? Enggak sama. Loh kok enggak sama? Iya, ketika ibumu merawatmu, memandikanmu ya, dia berharap engkau panjang umur. Tapi engkau sekarang merawat ibu, engkau berharap ibumu cepat meninggal dunia. Itu banyak terjadi, nggak bisa dibohongin ya. Kadang-kala anak, ya Allah ibu ya, lebih baik ibu kayaknya meninggal dunia, padahal sang anak ingin istirahat. Bukan ibunya yang ingin istirahat, tapi anaknya yang kepingin istirahat. Maka nggak akan pernah sama ya bagaimana kita merawat orang tua kita. Jadi kondisinya kalau terpaksa nggak ada orang lain ya seperti tadi. Tapi kalau masih bisa kita panggil pembantu perempuan untuk merawat ibu kita, perawat atau pembantu laki-laki ya untuk merawat bapak kita karena mungkin kita harus bekerja ya, keluar, maka itu yang dilakukan secara maksimal. Kalau disebutkan tadi, Masya Allah ya, kalau antum dengar Ustadz menyampaikan berbakti sama orang tua itu bukan sampai orang tua mati, tapi sampai kita mati. Betul, sampai kitanya yang mati. Karena setelah orang tua meninggal dunia, orang tua kita pada waktu itu lebih butuh lagi sama kita daripada ketika dia masih hidup. Ketika orang tua kita masih hidup, dia masih bisa berdoa sendiri. Dia masih bisa sholat, dia masih bisa bersedekah. Tapi ketika dia meninggal dunia, dia nggak bisa lagi sudah. Anaknya masih bisa lakukan itu. Maka kebutuhan orang tua kepada anaknya itu ketika dia meninggal lebih besar daripada ketika mereka masih hidup. Maka tolong anak ini berusaha berbakti sama orang tuanya. Ketika mereka meninggal lebih maksimal lagi. Tadi dia berusaha bersedekah buat orang tuanya, mendoakan orang tuanya, apalah amal yang bisa dia kerjakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan intinya bersabar. Kita nih yang masih muda jamaah atau yang sudah tua, ada doa Nabi SAW. Beliau mengatakan setiap pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan, wa su'il kibar, dan masa tua yang buruk. Artinya yang pikun, yang menyusahkan orang lain. Nabi itu malah beliau minta meninggal dunia dalam kondisi sehat. Apa-apa. Beliau mengatakan Allahumma matti'na, ya Allah
jadikan kami bisa menikmati pendengaran kami bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitan. Selama kami hidup ya Allah. Waj'alhul waritha minna. Jadikan semua itu pewaris kami. Artinya mati dalam kondisi masih sehat. Itu minta sama Allah SWT. Karena belum tentu kalau kita tua renta, anak kita mampu menghadapi kita. Makanya ada istilah ya, 10 anak itu, satu ibu bisa merawat 10 anak kan? Belum tentu 10 anak bisa merawat satu ibu. Belum tentu. Berat jamaah. Berat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Masya Allah, kayaknya nggak keluar di mic-nya. Iya, kayaknya terdengar, tapi suaranya terdengar. Tafadhali. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana menyikapi ayah yang ingin tinggal di masjid untuk mengurusi jamaah tabligh, sedangkan fisiknya sudah tidak mumpuni? Apakah pendekatan secara kesehatan lebih baik daripada pendekatan dengan dalil untuk menghindari konflik dengan ayah, karena Anda beritahu menyangkut akidah untuk mengikuti sunnah, takut menyinggung perasaan ayah karena beliau juga orang yang sudah lama belajar agama. Masya Allah, Masya Allah. Iya jemaah, kita tahu teman-teman kita dari berbagai jamaah yang ada, insya Allah semua ingin kebaikan. Semua ingin kebaikan, dia ingin mendekatkan diri kepada Allah ya. Tapi kadangkala ya karena keterbatasan ilmu sehingga dia mengikuti kelompok-kelompok. Pokoknya semua kelompok buat dia yang mengajak kebaikan dia akan ikutin. Khususnya kalau bicara orang tua yang sudah sepulah, udahlah ayah ini kan mau mati, yang penting apa aja kebaikan ayah kerjakan. Apa sikap anak tadi kalau orang tuanya? Kalau kita memberikan pelayanan kepada saudara kita sesama muslim, itu nggak ada masalah sebenarnya. Kita berbuat baik kepada semua orang. Bahkan kepada orang non-muslim pun kita disuruh berbuat baik. Bahkan kepada disebutkan tadi binatang pun kita berbuat baik gitu. Cuma sekarang bagaimana seorang ayah ini mendapatkan petunjuk ya. Kalau bicara pendekatan mana yang dipilih, pendekatan kesehatan atau pendekatan secara agama, secara ilmu, ya dua-duanya ditempuh. Cuma tadi kalau kita debat ngomong sama orang tua, seringkali nggak pernah selesai yang kita sampaikan. Karena diputus sama orang tua. Maka solusinya apa? Nulis. Tulis buat orang tua. Minta orang tua untuk membaca surat cinta kita kepada orang tua. Disitulah dijelaskan kalau bicara pendekatan agama kita jelaskan yang aku ketahui ayah ya. Kemudian kalau bicara kesehatan, aku lakukan ini semua karena aku cinta sama ayah. Jadi itu mungkin yang perlu dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya ya. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada semua saudara kita jemaah. Dan bukti seorang muslim itu cinta sama saudaranya, dia doakan orang lain. Dia lihat mamanya fulan nggak dapat hidayah, dia angkat tangannya, ya Allah berikan hidayah kepada fulan, ya Allah berikan petunjuk kepada fulan. Kita ini seringkali jamaah memikirkan diri sendiri. Rasulullah SAW itu ketika beliau diusir dari Taif ya, sama orang-orang kafir itu, beliau dilemparin batu sampai berdarah-darah. Mereka zalim banget, zalim banget. Allah murka sama mereka. Nabi dikasih penawaran, kalau engkau ingin, malaikat penjaga gunung itu akan menimpakan 2 gunung kepada penduduk Taif. Apa kata Nabi SAW? Enggak, jangan. Aku berharap Allah mengeluarkan dari sulbi mereka generasi yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya Nabi berdoa itu. Itu kejadian tahun ke-10 kenabian. Ketika tahun 8 dari Hijriah, 11 tahun kemudian, Nabi datang ke Taif hendak menaklukkan Taif. Tapi nggak bisa ditaklukkan Taif. Mereka bertahan, Nabi pulang. Ketika Nabi pulang, itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah ala Thaqif. Ya Rasulullah, doakan kehancuran buat Thaqif, penduduk Taif itu. Apa kata Nabi SAW? Allahumma hdi Thaqif. Ya Allah berikan hidayah kepada penduduk Taif sana, kepada Thaqif. Dan Allah berikan hidayah kepada mereka. Jadi bukti jamaah,
Kalau kita ingin kebaikan, dan itu harus ada di diri seorang muslim. Kita lihat ada kelompok-kelompok yang menyimpang mungkin, yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Engkau angkat tangan, ya Allah berikan hidayah kepada fulan, ya Allah. Mudah-mudahan dia tahu kebenaran dan mengikuti kebenaran itu. Itu yang perlu ada di diri kita. Hadza wallahu a'lam.